wabarakatuh. Halo Tribuners, senang sekali saya kembali menjumpai Anda dalam program acara tamu kita tribunpadang.com. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang gimana ini ya, sangat menarik ini di bulan puasa ini. Tema kita hari ini adalah tetap segar menyusui saat bulan puasa. Nah, ini sangat cocok dan harus disimak ini untuk ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu yang tengah punya bayi di rumah. Dan pada kesempatan kali ini bersama saya telah hadir Ibu Elisa Daniati Edison selaku Wakil Ketua Daerah Aimi Sumbar. Halo Ibu. Halo. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya di bulan semangat puasa. harus semangat. Oke. Nah, Tribuners, Ibu Elisa ya Bu. Ibu Elisa ini dari Aimi Sumbar, yaitu Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Sumatera Barat. Mungkin Ibu Elisa bisa jelaskan sedikit nih kepada Tribuners, Aimi itu apa gitu? Untuk pengantar kita nih sebelum masuk ke topik yang lebih hangat ini. Terima kasih Nika. Aimi Sumbar atau Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Provinsi Sumatera Barat adalah organisasi nirlaba yang basicnya untuk melakukan kegiatan untuk mendukung, mempromosikan, dan mengedukasi ibu menyusui. Kita ada hadir ini Mbak Nika sejak tanggal 14 Juni tahun 2015, jadi sudah hampir 8 tahun berjalan. Dan kemudian kita adalah salah satu cabang dari Aimi Pusat. Jadi kita ada Aimi Pusat, itu berdiri tanggal 21 April 2001, jadi udah lama banget gitu ya. Dan kita itu sekarang di Indonesia sudah ada 12 percabangan ya, provinsi. Jadi memang di Aimi Sumbar itu kita basicnya tergabung pengurusnya adalah sukarelawan. Karena kita organisasi nirlaba, kita membangun organisasi ini secara bersama-sama dengan satu tujuan, tidak ada lain tidak bukan adalah demi mendukung ibu menyusui dan meningkatkan persentase ibu menyusui di Provinsi Sumatera Barat. Oke. Kalau menurut Ibu Elisa di Sumatera Barat ini bagaimana nih ibu menyusuinya, di kondisinya bagaimana gitu? Sejauh kita lihat ya selama ini animo masyarakat khususnya ibu menyusui Sumatera Barat itu cukup baik. Jadi ibu Sumatera Barat itu cukup punya ketertarikan dalam menyusui, meskipun ya di Sumatera Barat tuh sering banget ada mitos dan mitos ya yang berkembang di masyarakat, dan itulah kami ada karena kami tahu bahwa ibu-ibu itu butuh dukungan, butuh dikuatkan ya, sehingga harapannya mereka bisa sukses menyusui sampai 2 tahun atau lebih. Iya benar, karena pengaruh lingkungan ini ya mempengaruhi mental juga ya untuk ibu menyusui. Betul. Harus gini loh, menyusui harus ini gitu. Jadi mau gimana? Apalagi untuk ibu-ibu yang baru nih punya anak pertama nih, pasti itu tantangan sekali ya Bu ya. Iya. Nah, karena berhubung bulan puasa nih Bu, jadi tema kita itu tetap segar menyusui saat puasa. Iya. Nah, jadi sedikit pertanyaannya juga nih bagi saya ya, mungkin belum berada dalam kondisi itu ya, situasi sebagai seorang ibu gitu. Cuma nanti pastinya akan menjalani gitu, akan tiba masanya gitu. Kalau untuk ibu menyusui, apakah boleh itu untuk puasa, Bu? Tentu boleh ya. Ibu menyusui bukan berarti tidak boleh berpuasa. Dengan catatan ibu kuat, tidak memaksakan ya. Ibu habis melahirkan, jika ibu kuat boleh berpuasa selama ibu itu mampu. Mampu dalam catatan adalah gizinya bisa disiapkan dengan maksimal. Karena ibu menyusui tentu dengan dia berpuasa butuh nutrisi yang lebih lagi dibandingkan ibu yang tidak menyusui gitu ya, dibandingkan kita ya yang perempuan juga yang belum melahirkan. Oleh karena itu penting bagi ibu yang menyusui untuk memperhatikan nutrisi yang dimakan, kemudian juga memperhatikan juga kebutuhan bayi. Kalau bayinya kuat menyusui, ibunya setelah menyusui terasa pusing gitu ya, merasa gemeteran, nah itu berarti ibu tidak kuat menyusui. Dan tidak apa-apa ya, kalau secara agama ibu menyusui tidak apa-apa, tidak menyusui, tidak berpuasa gitu ya, tidak berpuasa. Sama dengan ibu hamil ya, itu termasuk pengecualian untuk iya, betul. Kemudian kalau untuk nutrisi tadi Bu, kira-kira kalau untuk ibu yang menyusui mau berpuasa seperti apa nutrisinya tuh? Bagaimana cara memenuhi nutrisinya itu Bu?
Oke, nutrisi untuk ibu menyusui itu sebetulnya ibu menyusui itu perlunya adalah makan makanan gizi seimbang. Gizi seimbang itu cukup karbohidratnya, cukup proteinnya, cukup sayur-sayuran dan buah gitu ya, dan minum lebih dari 2 liter. Ya, jadi harus banyak-banyak minum gitu ya. Karena kita yang tidak menyusui saja butuh banyak nutrisi, minum, apalagi ibu yang menyusui, yang punya bayi yang tentunya butuh lebih ekstra yang diperhatikan. Jadi makanan gizi seimbang ini yang perlu diperhatikan oleh ibu. Jadi cukup sayur, cukup buah-buahan. Kalau selama ibunya tidak apa-apa, sehat, makanannya sehat, bergizi, dia kuat saja, tidak ada masalah. Berarti bayinya tidak masalah. Juga ikut kuat ya, Bu ya? Iya, boleh kita menyusui. Gitu. Kalau untuk pantangannya gitu, yang harus dihindari ibu menyusui ini apa aja, Bu? Sebenarnya gini, ibu menyusui itu tidak ada pantangan. Jadi ibu boleh makan apa saja yang ibu suka, asalkan tidak berlebihan. Nah gitu. Kadang ada yang mitos yang mengatakan nanti bayinya kalau seandainya makan terlalu banyak cabai, nanti anaknya susah sembelit ya, susah BAB gitu ya, atau kesakitan perutnya gitu. Padahal kalau kita makan cabai berlebihan juga nggak menyusui juga pasti ada masalah kan. Nah karena itu ibu kalau mau saya makan apa saja tidak ada masalah selama ibu suka. Gitu. Karena gini, dalam ASI itu ada 2 hormon, hormon oksitosin dan hormon prolaktin. Hormon oksitosin itu hormon cinta, hormon prolaktin itu adalah hormon yang memproduksi ASI. Jadi ibu yang hormon oksitosin itu hormon yang bersifat sisi psikologis, jadi hormon cinta istilahnya kita ya. Jadi ibu yang senang, ibu yang tidak stres itu akan lancar ASINya. Tapi kalau ibu yang tidak stres gitu ya, kelelahan, itu juga akan mempengaruhi produksi ASI. Karena itulah kita selalu menyarankan kalau ada yang tanya, ASI booster itu apa sih yang terbaik gitu, Aimi katanya, sering bertanya gitu ya ke kami. Kita nggak bisa jawab. Kita cuma bilang ASI booster yang alami itu adalah apa yang disukai oleh ibu. Bukan apa makanannya, bukan apa suplemen vitaminnya, tapi apa yang ibu sukai. Karena kalau ibu suka, ibu happy. Kalau ibu happy, maka hormon oksitosin itu akan lancar. Sehingga nanti ASI juga akan berproduksi dengan maksimal. Seperti itu. Jadi, misalkan ibu suka makan apa gitu ya, yang ibu anggap itu sebenarnya menurut orang itu pantangan, tapi ibu suka, tidak apa-apa, asalkan tidak berlebihan gitu. Karena kalau ibunya sebenarnya suka tuh, tapi karena dia pikir dia menyusui, akhirnya dia tahan-tahan, stres tanpa dia sadari, itu psikologinya terganggu. Akhirnya juga ASINya juga nggak lancar, walaupun dia tidak makan makanan yang tidak dipantangin gitu seperti itu. Emang ya kondisi mental seorang ibu ini sangat berpengaruh gitu. Betul, ya? betul. Kayak balik lagi ke berpuasa di saat menyusui gini, Bu. Itu apakah seorang ibu itu harus konsultasi ke dokter dulu atau dia bisa mengetahui sendiri kuat atau enggaknya dia? Sebenarnya menyusui saat berpuasa itu tidak harus sih sebenarnya. Tapi kalau mau konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan, tidak apa-apa, akan jauh lebih baik juga karena pasti akan dibantu apa sih kira-kira makanan yang bagus buat ibu gitu ya. Tapi selama ibu bisa menjaga makanannya, tahu bagaimana mengatur makanan gizi seimbang ya. Jadi cukup semuanya kebutuhannya, kalori dan nutrisi, tidak ada masalah. Jadi kalau ibu ingin tahu ya bisa coba dulu nyusunya, tapi kalau rasanya nggak kuat berarti tidak apa-apa, depending tahun depan kita coba lagi gitu ya. Tapi kalau seandainya ibu kuat tidak apa-apa jalani, asalkan cukup gizinya, cukup minumnya dan lain segala macam. Gizinya terpenuhi. Betul. Kemudian untuk jarak menyusui gitu, untuk apakah ada bedanya di bulan puasa atau sama bulan yang lain, sama hari biasa gitu? Apakah beda jarak waktu untuk menyusui? Kemudian untuk anak ini setiap beda usia gitu, misalnya 1 bulan, 2 bulan ini jaraknya segini, 2 bulan jaraknya segini gitu. Apa ada aturan seperti itu, Bu? Iya, sebenarnya dalam menyusui itu tidak ada pakem. Ya, jadi ASI itu by demand istilahnya. Jadi semakin banyak bayi disusui, semakin bagus produksi ASI. Jadi kalau bayinya kita atur waktunya, itu akan mempengaruhi produksi ASI. Jadi frekuensi menyusui itu semau bayi.
Jadi kalau bicara tentang durasi menyusui, tidak ada durasi. Selama bayi itu mau, kapan saja bisa menyusui. Kasih ya gitu. Ya, selama kapanpun mau bayi, kita boleh kita kasihkan kapan aja. Jadi sinyalnya atau pemegang utamanya itu adalah bayi. Kalau bayi pengen nyusui, ya kita berikan nyusui gitu. Itu tidak ada jarak menyusui, tidak ada durasi waktu. Selama bayi mau dan ibu kuat, ibu mampu, silakan menyusui. Seperti itu. Kita masuk ke ASI yang bagus itu seperti apa, Bu Anissa? Mungkin ciri-cirinya dari warna gitu ya. Kadang ada kekhawatiran bagi ibu-ibu ini, warnanya kok kuning gitu, warnanya nggak putih pucat gitu ya. Ini ASINya kenapa? Kayak jadi ada ketakutan tersendiri bagi ibu-ibunya nih. Iya, jadi Kak Nika, ASI itu semuanya bagus. Even ibu yang kurang rendah gizinya atau kurang gizi juga ASINya berkualitas gitu. Karena ASI itu diambil dari sari kebaikan dari tubuh ibu. Gitu ya. Jadi ASI itu mau seperti apapun warnanya itu baik. Jadi ASI itu awal saat selesai melahirkan kita itu namanya ASI kolostrum. ASI keluar pertama dari tubuh bayi. Jadi ASI utama itu berbentuk kuning, agak sedikit lemak gitu ya, dan sedikit porsinya. Jadi itu penting sekali diberikan kepada bayi setelah selesai ibu melahirkan. Karena itu kaya sekali kandungan nutrisinya dan tinggi sekali zat antiinfeksinya. Tapi kadang itu yang ditakuti. Iya, jadi karena yang sering mitosnya seperti itu ya. Jadi kolostrum itu sebenarnya hari yang pertama harus disusui oleh bayi ibu, diberikan kepada bayi. Ibu setelah selesai melahirkan ya langsung dicoba bayinya disusui sehingga bayi itu diharapkan bisa mendapatkan kolostrum itu. Kemudian setelah selesai kolostrum ada ASI namanya ASI matang. ASI transisi dari kolostrum itu. ASI yang sudah transisi itu ada dua, tergantung Kak Nika. Jadi ada ASI hin milk namanya, ada juga ASI yang form milk. ASI hin milk itu berwarna kuning-kuningan pekat, kemudian ada form milk yang berwarnanya seperti ASI jalang. Itu bukan berarti tidak baik, nah, tapi karena itu mengandung banyak yang bisa mengatasi hausnya bayi. Kalau hin milk itu mengandung banyak lemak, bisa mengenyangkan bayi. Jadi keduanya sama-sama baik. Jadi ASI formil itu keluar dulu, kemudian nanti setelah lama-lama nanti akan keluar hin milk. Jadi alangkah jauh lebih baik bayi mendapatkan dua ASI tadi, si formil dan hin milk tadi gitu. Jadi tidak ada ASI yang tidak baik, semuanya baik, baik ASI kolostrum, ASI formil maupun yang hin milk gitu. Oh, ini yang keluar dari ibunya, berasal dari ibunya itu baik ya? Baik yang semuanya. Penting itu membangun mindset kita ya. Dulu ya Bu, jangan terpengaruh ya sama mitos-mitos, apalagi itu belum ada pembuktiannya begitu ya. Tentunya nanti untuk sesi mitos-mitos kita juga punya pembahasan ya Bu ya. Betul. Oke, kita lanjut nih. Solusi bagi ibu yang bekerja. Nah, tuh pasti punya kesibukan ya Bu, nggak bisa setiap waktu menyusui anaknya. Kalau seperti itu kasusnya bagaimana Bu, agar nutrisi anak ini tetap terjaga? Ya, baik. Jadi kita juga di AIMI Sumbar itu kelas edukasi salah satunya dengan memberikan ilmu tentang manajemen ASI perah ya, manajemen ASIP. Jadi untuk ibu bekerja itu bisa menerapkan ASI perah. Jadi setelah ibu selesai cuti bukan berarti ibu harus berhenti menyusui, tapi ibu tetap bisa melanjutkan menyusui dengan cara apa? Dengan cara memberikan ASI perah selama ibu bekerja. Jadi ibu di kantor itu pumping gitu ya, memerah ASI dan taat disiplin memerah, karena disiplin memerah juga mempengaruhi produksi ASI. Kalau ibu disiplin, insya Allah produksi ASI akan baik, tetap terjaga dengan baik. Kemudian nanti bayi di rumah diberikan ASI perah. ASI perah itu disimpan di kulkas, ya kalau di kulkas bawah itu tahan sampai 5 hari gitu ya, 5 sampai 7 hari ya, idealnya 5 hari, 3 sampai 5 hari. Kemudian di freezer itu tahan sampai 3 bulan. Jadi itu bisa diberikan kepada bayi saat ibu bekerja. Diberikan oleh nenek atau pengasuh di rumah dengan media kayak seperti cup feeder, glass loki ya, media ASI perah, pemberian ASI perah tanpa dot. Karena dot itu banyak sekali ya resikonya, seperti itu Kak Nika. Kalau saya juga penasaran karena sekarang banyak ya yang dia tuh pakai dipompa dulu terus nanti dikasih sama anak. Kadang ada juga yang saya lihat
emang ibu-ibu ini ngasihnya emang pakai dot, Bu. Iya, Tapi iya. sebenarnya itu nggak dianjurkan ya. Iya, betul. Pengaruhnya itu seperti apa? Jadi ada risiko ya, ada risiko dalam pemberian baik ASI atau tidak ASI ya, susu pemula dengan menggunakan media dot. Jadi dot ini kita bukan berarti di AIMI ya, disclaimer dulu nih Kak Nika, bukan berarti anti dot gitu ya, tapi kita memberikan pemahaman kepada ibu bahwa sebenarnya dot itu ada risikonya loh, tapi bukan berarti kami anti dengan dot gitu ya. Jadi dengan kita memberikan dot itu ada beberapa kejadian nih Kak Nika, bayi itu kejadian kematian mendadak. Meninggal mendadak. Iya, meninggal mendadak karena diberikan dot tidak sesuai dengan porsinya, posisinya tidak tepat. Jadi bayi itu saat diberikan dot itu harusnya posisinya kepalanya tegak, bukan posisi tidur. Nah seringkali kadang-kadang ibu memberikan dot itu saat lagi tidur. Iya. Santai gitu ya bayinya, Iya. sekalian untuk menidurkan anak. Nah itu yang kita kasih tahu, dan kemudian risiko selanjutnya ada risiko terjadinya meleuklosi gigi. Meleuklosi gigi karena bayi itu diberikan ASI perah atau susu formula dengan bentuk dot, akan ada tinggal di giginya. Karena kan biasanya rata-rata bayi kalau minum dot, kalaupun botol dotnya kosong tetap digigit. Iya, diemut lah. Iya, diemut. Nah, itu. Jadi itulah yang akan membantu cepat merusak giginya. Kemudian juga ada beberapa kejadian yang meleuklosi giginya itu tidak teratur gitu ya. Karena gini, kita perlu tahu bahwa pengeluaran ASI dengan cara menyusui dengan pengeluaran ASI dengan botol dot itu berbeda. Jadi dalam pengeluaran ASI itu bayi itu menyusu dengan menggerakkan semua rongga otot pada rongga di sini, rongga di pipi gitu ya. Kadang kalau dot cuma dari mulut aja gitu ya, mencucu gitu ya. Nah, jadi itulah kita beda pengeluaran ASI dengan menggunakan dot dengan menyusui. Nah, bayi risiko selanjutnya kalau bayi sudah terbiasa dengan minum dot itu terjadi risiko bingung puting. Bingung puting. Iya. Apa itu bingung puting, Bu? Iya, bingung puting itu Kanika, bayi itu menolak menyusu pada ibunya. Jadi dia karena udah enak gitu ya, minum ASI perah atau susu formula dengan dot, akhirnya dia tidak mau lagi menyusu pada ibunya. Menolak menyusu sama ibunya. Kenapa? Karena dengan pengeluaran ASI dengan dot itu lebih gampang. Kalau kita balikan saja dot itu akan keluar sendiri. Iya. Nah, jadi bayi itu tidak terlalu bekerja keras untuk mengeluarkan ASI. Sedangkan kalau dengan menyusu langsung, bayi bekerja keras. Karena dia akan menggerakkan otot-otot di sekitar pipinya. Itulah kadang-kadang ada bayi yang kalau menyusu itu berkeringat. Nah, karena dia berolahraga nih, otot wajahnya. Seperti itu. Berarti mungkin itu ya istilah yang selama ini saya dengar. Kalau bagi ibu-ibu yang memberikan susu lewat dot itu, bayinya jadi pemalas. Mungkin istilah itu kali ya. Iya, karena dia udah enak, akhirnya dia nggak mau lagi nyusu sama ibunya gitu. Kemudian dia juga bingung kan, karena bentuk puting ibu dengan puting dot gitu berbeda. Jadi itu bagi sebagian bayi banyak sekali angka kejadian bayi itu bingung puting karena diberikan ASI perah dengan dot saat ibu sudah mulai masuk bekerja. Cucu melahirkan habis. Iya benar. Untuk menyimpan susu yang udah dipumping tadi, Bu, mungkin ada tipsnya, mungkin cara yang tepat menyimpannya itu bagaimana, dari kemasannya gitu, tempat menyimpannya, suhu, temperaturnya mungkin gitu. Iya. Jadi ASI perah itu bisa disimpan dengan botol kaca atau dengan kantong plastik yang memang khusus untuk ASI gitu ya. Jadi kita menyarankan menggunakan botol kaca. Kenapa dibandingkan dengan plastik? Karena botol kaca itu gampang juga kalau memanasinnya. Jadi dalam memanaskan ASI perah pun juga ada metodenya gitu ya. Tidak langsung kita panaskan gitu ya, tapi ada step by stepnya. Jadi kenapa kita gunakan botol kaca? Karena kalau kita panaskan itu lemak-lemak di ASI itu ikut luntur. Kalau di plastik kadang-kadang tinggal lemaknya, padahal lemak itu butuh untuk bayi, untuk mengenyangkan bayi, untuk menaikkan berat badan bayi, seperti itu. Nah, itu kemudian di botol kaca, saat kita sudah perah, kemudian kita simpan di botol kaca, kita masukkan ke chiller, ya di kulkas bawah gitu ya, kemudian kita naikkan ke freezer. Jadi suhunya itu dari suhu ruang, selesai diperah itu kan suhu ruang ya.
tidak boleh langsung kita masukkan ke freezer, kita bekukan. Tapi harus masukkan dulu ke kulkas bawah. Jadi kalau sudah mulai temperaturnya agak dingin, baru kita naikkan ke kulkas atas atau freezer gitu. Begitupun nanti saat diberikan kepada bayi. Kalau kita berikan kepada bayi, kita biasanya ibu bekerja itu sudah tahu berapa sih kebutuhan bayi minum ASI perah selama ibu bekerja gitu ya. Taruhlah sekitar 6 botol, 8 botol kaca. Kita turunkan malam hari, saat ibu berangkat kerja kan pagi, malam harinya kita turunkan ke kulkas bawah. Karena kan kalau di freezer kan beku tuh, ASI beku beneran gitu ya. Jadi kita simpan ke kulkas bawah dengan harapan dia sudah mulai berkeringat atau apa. Kemudian nanti temperaturnya kita keluarkan lagi ke suhu ruang. Setelah selesai ke suhu ruang, kita kucurkan dengan air dingin, air keran. Baru kita panaskan. Tapi tidak direbus. ASI perah tidak boleh direbus. Tapi kita cukup panaskan air di panci, kemudian masukkan air panasnya ke mangkok gitu ya, baru kita taruh gelas kacanya di botol. Jadi angetkan seperti itu saja. Karena kalau langsung dengan suhu dingin beku tadi langsung kita panaskan, itu ada beberapa zat yang tidak tahan sangat panas, tidak tahan panas, jadi akan hilang zatnya atau berkurang gizi nutrisinya. Benar sekali. Ini Bu, kalau misalnya saat kita masih menyusui nih, terus itu nggak menutup kemungkinan untuk hamil lagi dengan Bu? Iya. Terus udah hamil lagi ini, apakah masih boleh untuk menyusui anak ini atau ada aturannya juga, ada ketentuannya gimana? Oke, baik-baik. Jadi menyusui ini Kak Nika sebenarnya juga jadi KB alami. Juga KB untuk ibu-ibu selama ibu menyusui secara langsung. Catatannya ibu menyusui secara langsung. Kalau ibu menyusui secara langsung, menyusui juga bisa jadi alat jalur untuk KB alami. Jadi ibu bisa mengatur jarak kelahiran dengan adiknya gitu ya. Jadi kemungkinan untuk lahir kembali, hamil kembali itu cukup kecil kalau ibu menyusui secara langsung. Tapi kalau seandainya ibu kebablasan gitu ya, ibu tetap bisa tetap menyusui. Jadi meskipun ibu hamil, ibu tetap bisa menyusui selama ibu tidak ada riwayat keguguran. Gitu. Jadi kalau ibunya sehat, tidak ada riwayat keguguran, ibunya kuat, tidak ada masalah. Ibu saat hamil tetap melanjutkan menyusui si kakak. Oke, bukan berarti yang disusui ibu yang lagi hamil itu bukan darah ya? Bukan. Karena ada juga nih mitosnya seperti itu. Bukan. Jadi tetap ibu tidak perlu menghentikan setelah hamil atau hamil kemudian si kakak baru 8 bulan dihentikan menyusui, tidak harus seperti itu. Tetap kita lanjutkan menyusui, dan kalaupun sudah di atas 6 bulan sudah makan kan, sudah mulai MPASI, makanan pendamping ASI. Jadi frekuensi menyusuinya juga pasti akan berkurang juga, nggak seperti intens sebelum 0 sampai 6 bulan yang tetap cuma baru ASI saja yang diminum oleh bayi gitu ya. Jadi ibu bisa tetap menyusui selama catatannya ibu tadi ya tidak ada keguguran, tidak ada riwayat penyakit-penyakit lain, tetap bisa menyusui. Oke. Terakhir Bu Elisa, ini tips nih dari ibu mungkin sebagai Aimi nih kepada ibu-ibu yang menyusui, terutama di bulan puasa ini, bagaimana agar tetap produksi ASINya tetap banyak gitu, bisa memenuhi kebutuhan si kecil juga. Mungkin bisa dibagi tipsnya kepada Tribuners yang ada di rumah. Oke, baik. Tips ibu di rumah untuk bisa menyusui dan lancar dalam berpuasa meskipun ibu juga tetap menyusui adalah ibu harus kenali diri ibu. Itu yang utama dulu. Ibu harus tahu porsi ibu, bagaimana kebutuhan ibu. Kalau ibu merasa ibu yakin dan kuat komitmennya dalam menyusui, ibu perhatikan nutrisi yang ibu makan selama berpuasa ini. Karena saat kita berpuasa, kita tentu harus lebih ekstra lagi memperhatikan nutrisi kita, perhatikan makan makanan kita, jangan lupa kita makan makanan gizi seimbang, cukup karbohidrat, protein, dan juga yang lainnya, dan juga perhatikan kebutuhan minum ibu. Jangan sampai ibu dehidrasi, ya, ibu harus minum paling tidak 2 liter sehari, dan kemudian ibu cukupkan makan ibu, tetap upayakan tetap makan 3 kali sehari, jadi 2 kali saat sahur, saat berbuka, dan kemudian ibu misalnya setelah ada jedanya setelah tarawih, ibu bisa makan makanan kecil, snack, jadi tetap porsi makan ibu 3 kali sehari. Dan jangan lupa ibu harus percaya diri, percaya bahwa ibu mampu menyusui, karena yang penting itu adalah keyakinan ibu.
Kalau ibu yakin dan percaya ibu bisa menyusui, pasti ibu bisa berhasil menyusui meskipun ibu berpuasa. Oke, benar sekali. Jadi Tribuners yang ada di rumah, mungkin yang saat ini tengah menyusui, yang paling penting dibangun dari diri seorang ibu itu adalah kepercayaan ya. Bisa percaya untuk bisa, ini anak saya harus menyusui, kan? Saya harus memberikan yang terbaik untuk anak saya. Begitu kira-kira ya Bu ya. Baik Tribuners, kita sudah sampai di penghujung acara dan itu dia pembahasan kita tadi tentang menyusui saat bulan puasa. Terima kasih kepada Ibu Elisa yang sudah berbagi ilmu bersama kita di sini. Semoga apa yang kita bahas tadi ya itu bisa diterima dan juga bisa menjadi menjadi acuan untuk ibu-ibu di rumah gitu. Dan Tribuners, tetap saksikan program tamu kita tentunya dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Dan sampai sini jumpa kita hari ini. Saya Nika Afrilia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.